إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca buku 89 kesalahan seputar puasa Ramadan. Poin yang keberapa, Iman? 66. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Kesalahan yang berikutnya yang ke-66, anggapan membayar zakat harta di bulan Ramadan sekalipun telah jatuh tempo di bulan lain. Yakni zakat dalam Islam ada banyak. Salah satunya adalah zakatul mal. Rasulullah mengatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin." Tiadalah seorang yang memiliki emas dan perak, la yuwaddi minha haqqiha, la yuwaddi minha haqqaha, lalu tidak menunaikan hak dari hartanya tersebut, illa idza kana yaumal qiyamah, melainkan jika tiba hari kiamat kelak, suffihat lahu safaihu min narin, akan dibuatkan baginya bilahan-bilahan api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, lalu dia akan dipanaskan di atas api neraka. Yang di atas bilahan itu di dalamnya neraka jahannam. Lalu kata beliau, fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, dan dengannya dia akan digosok di bagian tubuhnya, pelipisnya, juga punggungnya. Kullama baradat uidat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Setiap kali telah dingin, maka dikembalikan untuknya dalam suatu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibadi fayara sabilahu ilal jannati wa imma ilan nari, sehingga diputuskan keputusan di antara para hamba sehingga dia melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Dalil ini menunjukkan zakat mal itu wajib. Zakat emas dan zakat perak. Dan zakat mal dan zakat perak itu ditunaikan idza hana haulahu, kalau sudah mencapai putaran waktu 1 tahun. Wa balagha nisabuhu, nisabnya sudah sampai. Wa balagha nisabahu, sudah sampai kepada takarannya. Khilaf para ulama, apakah takaran emas itu jika digramkan 80, 85 ataukah 90? Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berpendapat 80 gram emas. Sebagian lainnya berpendapat 85 gram emas. Maka kehati-hatian 80 gram emas dikeluarkan. Adapun ucapan Nabi menyebutkan kalau sudah mencapai putaran waktunya, maka dalil ini menjelaskan zakat itu dikeluarkan setelah harta tersimpan 1 tahun penuh.
bila seseorang menyimpannya di bulan Muharram. Di bulan apa dia mengeluarkan ikhwan? Di bulan apa dia mengeluarkan? Nah, paling cepat kalau dia mau yang di bulan apa? Dzul Hijjah. Boleh? Nah, bila dia ingin mempercepatnya, mayoritas para ulama seperti Abu Hanifah juga demikian berpendapat boleh. Misalnya dia mengeluarkan di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah, tidak ada larangan. Yang tidak dibenarkan dia mengeluarkannya mesti di bulan Ramadan. Misalnya dia menyimpan hartanya pada bulan Sya'ban, lalu dia menunggu mengeluarkannya di bulan Ramadan, atau dia menyimpannya di bulan Rajab, dia menunggu mengeluarkannya di bulan Ramadan. Ini tidak sesuai dengan nas. Biasanya mereka menganggap atau ada sebuah prasangka zakat itu hanya dikeluarkan di bulan Ramadan. Zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan itu zakat apa ya kan? Fitrah. Atau zakat mal yang memang sudah mencapai haul di bulan itu dikeluarkan. Abdullah ibn Umar menyebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamri minat tamari tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan kepada kita zakat fitrah 1 sa' kurma diberikan makanan pokok kepada orang miskin. Kata Nafi, aku melihat Abdullah ibn Umar memberikan kepada fakir miskin ketika beliau berangkat menuju ke tempat sholat. Itu terjadi tentu saja di bulan apa? Ramadan. Sedangkan zakat mal kalau dibayarkannya mesti di bulan Ramadan tidak ada dalilnya. Hendaklah setiap pemilik harta memperhatikan kapan dia menyimpan hartanya. Ingat, di bulan-bulan Islam penghitungannya. Bukan menghitungnya di bulan Januari, Februari, Maret, bukan. Tapi dihitung di bulan apa? Islam, Muharram, Safar dan seterusnya. Faham tuh? Nah, kesalahan yang ke-67. Sering kita mendengar hadis awwalu syahri Ramadan rahmatun. Awal bulan Ramadan itu adalah rahmat. 10 hari pertama maksudnya. Wa awsatuhu maghfiratun. Pertengahannya adalah ampunan. 10 hari kedua maksudnya. Wa akhiruhu idkun minan nar. Dan akhir Ramadan itu pembebasan dari api neraka. 10 hari ketiga maksudnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Uqayli dalam kitab khusus tentang hadis dhaif yang berjudul Ad-Du'afa. Penulis menyebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Keyakinan kaum muslimin dengan yang demikian ini berdasarkan riwayat ini tentu tidak benar. Karena riwayatnya bukan riwayat yang sahih. Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini dhaif periwayatannya. Al-Albani rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa riwayat hadis ini statusnya munkar. Hadis munkar masuk dalam jajaran riwayat yang dhaif. Sebagai hadis munkar, hadis ini menempati urutan ketiga setelah hadis matruk, yakni ditinggalkan, semi palsu kata penulis, atau maudhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin," tidaklah patut bagi lelaki beriman, wala mu'minatin, dan wanita yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, kemudian ada bagi dirinya pilihan yang lain, min amrihim, dari urusan mereka, wa may ya'shilna wa rasulah, dan barang siapa yang dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ikhwati rahimanillah, rahmat, ampunan, juga pembebasan dari api neraka, ini merupakan hari-hari sepanjang bulan Ramadan. Menetapkan di awalnya saja begini, pertengahannya seperti itu, akhirnya demikian, ini perlu dalil. Berbicara dengan perkara yang menisbatkan kepada agama Allah tanpa dalil, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadzib. Siapakah yang lebih besar dosanya, lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berani berbicara atas nama Allah dengan kebohongan.
Nabi mengatakan, "Man kadzdzaba alayya", barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersilahkan dirinya mengambil tempat duduk di dalam api neraka. Nabi mengatakan, "Man amina amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ini mencakup i'tiqad. Meyakini seperti ini, 10 hari pertama begini, kedua begitu, ketiga seperti ini. Ini kan i'tiqad. Ketika tidak datang dari nas, ini sebuah bentuk kekeliruan. Seorang dai ketika menyampaikan riwayat, kalau itu dhaif, dia wajib memberitahu riwayat ini dhaif, supaya orang tidak meyakini itu adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tuh? Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-68. Ini dia. Sebagian manusia lebih sibuk persiapan lebaran dibandingkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini ibu-ibu nasihat buat mereka ya. Ibu-ibu jangan disibukkan bikin ya kue lebaran. Bisa beli lah. Kalau mau bikin dari sekarang. Karena 10 hari terakhir itu ada keutamaan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik bagimu daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu, malaikat di malam itu turun, waruh juga Jibril dia turun. Fiha, di malam Lailatul Qadar, biidzni Rabbi, dengan membawa izin dari Rabbnya, yaitu takdirnya Allah, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Salam, malam itu penuh dengan kesejahteraan. Hiya hatta matla'il fajr, terus seperti itu sampai terbitnya fajar. Maka alangkah meruginya manusia yang ketika di 10 hari terakhir dia sibuk dengan dunia, yang membeli baju baru, yang membuat kue, yang mengecat rumah, yang mikirkan ini dan itu, yang melalaikan dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Akhi billah, Rasulullah jika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Aisyah menyebutkan, maka Rasul itu akan mengencangkan ikat pinggangnya lalu masuk ke dalam kemah-kemah di dalam masjid untuk i'tikaf. Beliau masuk dalam kemah dalam masjid untuk i'tikaf, mengkhususkan hari-hari itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan kalau satu malam ini lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa hari ya, kawan? 1000 bulan itu berapa hari? Hitung-hitungan loh ini ya. Masa saya mau nanya sama yang kecil kan ya. Tahu ya berapa hari? 1000 bulan itu berapa hari? Hah? Kalau 1 tahun berapa? Hah? Nah, kan itu berapa bulan? 12 bulan toh? Nah, kalau 1 tahun. Nah, ini 1000 bulan. Terus banyak pokoknya. Insyaallah. Antum bayang, Masya Allah, kalau manusia itu kemudian lalai di Malaka, menghabiskan waktunya di 10 hari terakhir ini sehingga dia terlewatkan malam Lailatul Qadar, ini kan merugi. Keliru ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Karena enggak setiap saat atau bisa jadi itu adalah Ramadan terakhir bagi dirinya. Bukankah begitu ya kawan? Alaysa kadzalik? Allah berfirman, Hamim wal kitabil mubin, demi kitab Quran yang menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada satu malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mundirin, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itu dijelaskan segala urusan. Artinya alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, ditetapkan keputusan takdirnya. Merugi manusia di malam Lailatul Qadar sibuk dengan dunia, seharusnya dia berdoain Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekaligus saya tambahkan, kesalahan kaum muslimin membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sebelum Ramadan, bahkan sebelum
Sebelum berbuka. Sebelum berbuka dia mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan biasanya begitu ya kalau di masjid-masjid ya kan ya. Iya atau ya? Padahal ucapan ini hadisnya ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku menjumpai malam itulah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Nabi mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Berarti itu dibaca ketika kita menyangka malam itu malam Lailatul Qadar, setidak-tidaknya di malam hari 10 hari yang terakhir. Fahimtum? Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan yang berikutnya ya ikhwafillah 69. Ini dia. Ini memakmurkan mall, memakmurkan pasar-pasar, tempat-tempat perdagangan. Padahal kita mengetahui tempat yang paling baik di muka bumi ini apa? Masjidnya Allah. Tempat yang paling baik masjidnya Allah SWT. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu miliknya Allah. Tempat yang jika manusia berkumpul di dalamnya membaca Al-Quran, malaikat mengepakkan sayapnya, bersalawat, memohonkan ampunan untuk mereka kepada Allah Ta'ala. Tempat kalau kaum muslimin bermusyawarah tentang segala perkara untuk kemaslahatan umat ini di dalamnya. Yang malaikat mencatat di depan pintu masjid di hari Jumat orang-orang yang bersegera menuju ke masjid. Tapi ternyata manusia banyak yang lalai. Mereka mendatangi pasar-pasar. Dan menakjubkan kita ini seperti hal yang jamak menurut bahasa Indonesia. Jamak secara bahasa Indonesia ya. Umum terjadi di kalangan kaum muslimin. Justru ramainya pasar itu di 10 hari yang terakhir. Ini tipu daya syaitan. Benar-benar saya melihatnya wallahu a'lam bishawab. Ini betul-betul jalan di antara jalan-jalan setan yang ada. Hampir tidak ada manusia yang mempersiapkannya sebelum Ramadan. Antum yang tahu punya uang, udah jelas punya uang. Nanti lebaran perlu baju baru. Kenapa nggak dibeli sebelum Ramadan? Tapi mereka sengaja itu mencari 10 hari yang terakhir. Dan di 10 hari yang terakhir itu biasanya ada Iya kan? Suara setan, tahfidhat gitu ya. Diskon katanya begitu. 70%. Ini suara setan keluar seperti itu. Akhirnya lalai dari berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah bersabda, habbul biladi ilallahi masajiduha. Lihat. Tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah aswaquha, pasar-pasarnya. Ini riwayat Imam Muslim. Pedagang juga ingat. Paham ini para pedagang? Istri saya pedagang juga ini kan. Maka alhamdulillah kalau sudah malam 10 hari yang terakhir sudah datang maghrib tutup sudah. Kalau misalnya mau buka lagi sejenak tutup lagi. Jangan sampai jam 10 malam baru tutup. Apa yang mau dicari? Alhamdulillah uang, harta. Belum tentu itu akan bisa menambah ketakwaan kepada Allah Taala. Datanglah ke masjid, tangisilah dosa-dosamu yang telah engkau habiskan waktumu dengan hal yang sia-sia itu. Ikhwan, kalau orang menawarkan 10.000 dapat pahala nggak ya Pak? Dapat pahala atau tidak? Kenapa antum tidak menawarkan surga ya ikhwan? Surga ya ikhwan. Boleh? Semangat dalam dakwah, semangat dalam beribadah kepada Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ke-69. Berapa? Yang ke-70. Boros dalam menyambut hari raya Idul Fitri, bersikap israf, at-tasrif, sikap melampaui batas. Ini nggak disukai dalam Islam. Secara akal, sebelum bicara dengan dalil saja, manusia berpuasa itu mestinya lebih hemat. Iya teh hemat? Kalau antum biasanya makan 3 kali, Ramadan makan berapa kali? Jujur. Ramadan makan berapa kali? 2 kali kan ya? Sahur dengan apa? Berbuka. Kecuali antum bukanya antum kali 3, Allahu a'lam.
Tapi secara akal demikian, bahwa manusia puasa itu kan mestinya apa? Lebih hemat. Dan Allah sudah menyebutkan, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang bersikap melampaui batas. Allah katakan, wala tubaddir tabdira. Jangan kalian menghambur-hamburkan harta kalian dengan boros. Innal mubaddirina, sesungguhnya orang yang memboroskan hartanya itu kanu, mereka adalah ikhwanas syayatin, saudaranya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbi kafura. Sedangkan setan itu terhadap Rabbnya, dia adalah orang yang kufur, ingkar. Sudikah kita menjadi saudaranya setan? Al-jawab tidak. Akhirnya Idul Fitri itu cuma sehari. Kenapa kaum muslimin menghabiskan hartanya untuk Idul Fitri itu bekal untuk 3 bulan kadang-kadang? Masya Allah, kaum muslimin untuk Idul Fitri sampai 10 juta. Padahal mungkin dia makan 3 bulan 10 juta itu, atau bahkan mungkin 10 bulan 10 juta itu. Kenapa dihabiskan untuk 1 hari saja yang disebut dengan Idul Fitri? Naam, kita diperbolehkan untuk berbahagia di hari di mana datang Id. Tapi Nabi tidak menganjurkan untuk bersikap apa? Boros. Lihatlah Nabi mengatakan, innallaha yardha lakum salasan wa yakrau lakum salasan. Sungguh Allah itu redha kepada kalian terhadap 3 perkara dan tidak suka bagi kalian 3 hal. Fayardalakum an ta'buduhu. Ia redha kalau kamu hanya menyembah kepadanya, wala tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa an taqtasimu bi hablillahi jami'a, engkau berpegang teguh dengan talinya Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Wa yakrahu lakum, dan Allah benci kepada kalian qila wa qala, katanya, kabarnya, berita burung. Wa kasratus soal, terlalu banyak bertanya untuk menghindari hukum. Kalau begini gimana? Kalau begini bagaimana? Maksudnya dia tidak melaksanakan, kan begitu. Wa idha'atul mal, menyia-nyiakan karunia Allah berupa harta. Faham teman ikhwan? Ya, Ustaz kalau gitu enggak boleh beli baju baru. Boleh. Tidak boleh mengecat rumah, ya boleh, tapi yang wajar lah ya ikhwan. Jangan bersikap yang melampaui batas. Sekarang ini Masya Allah, mau lebaran, motornya ganti baru, mobilnya baru, rumahnya baru. Yang gak baru cuma istrinya aja. Iya kan? Abu Ridho mana Abu Ridho? Ada Abu Ridho. Saya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah rahimani wa rahmatullah, ini melampaui batas jangan. Yang wajar berpakaian indah di dalam bulan di hari raya itu disunahkan. Tapi kan indah tidak harus apa? Nah, yang wajar. Yang ke-71, tersebarnya hadis maudhu, berharap kiranya setahun semuanya adalah bulan Ramadan. Law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan. Kalau seandainya hamba itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, latamannat ummati, niscaya umatku akan berangan-angan ayyakuna sanata kulliha, sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis palsu. Dan kalau seandainya seperti itu, ini tentu angan-angan yang enggak boleh. Kenapa angan-angan yang enggak boleh? Karena enggak boleh manusia berpuasa sepanjang tahun. Boleh? Agama kita agama yang mudah. Agama tidak mengajarkan manusia untuk memperberat dirinya. Karena ada seorang laki yang mengatakan, aku tidak akan berbuka di siang hari sepanjang hidupku. Nabi SAW mengatakan bahwa aku berpuasa, aku juga berbuka. Berarti Islam mengajarkan bukan berpuasa sepanjang hidup. Kalau sepanjang tahun puasa secara tidak langsung, kalau sepanjang tahun Ramadan kan berarti sepanjang hidupnya dia apa? Ini mustahil terjadi pada diri manusia. Belum lagi ternyata riwayat ini dikatakan oleh beliau, ini hadis yang palsu. Sanadnya terdapat rawi yang bernama Jarir bin Ayyub. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at juz 2 halaman 103 mengatakan, dan Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 74 menghukumi dia, yaitu Jarir bin Ayyub perawi yang suka memalsukan hadis. Wallahu a'lam bishawab. 72, berhari raya Idul Fitri menyelisih pemerintah. Ini penting. Ini salah. Berhari raya menyelisih pemerintah, sebagian orang bangga.
menonjol-nonjolkan dan mengatakan kamu ikut pemerintah, kamu memang orang yang tersimpan di ketiaknya pemerintah, kata mereka. Ini kan menghina. Sebagian mereka mengatakan kamu ini memang ante-antenya pemerintah. Kalau kita katakan seandainya memang kita orang yang patuh kepada pemerintah, apakah kita salah? Mana dalil yang menyalahkannya? Bukankah Rabbmu mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Kecuali Nabi memberikan pengecualian, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Bukankah Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu? Bukankah salah satu cara untuk bersatu kita mengamalkan hadis Nabi, alaikum bisam'i wa ta'ah, wajib bagi kalian mendengarkan dan mentaati walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak yang wa in ta'ammarukum 'abdun habasyi, budak Habsyi, pemimpin yang jahil, yang zalim, selama mereka masih mukmin. Karena setelah kita terangkan pada pertemuan yang sebelumnya, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, berhari raya karena melihat hilal. Yang menentukan puasa dan tidak siapa eksekutornya? Siapa eksekutornya, kawan? Ya pemerintah. Dan Nabi kita mengatakan as-shaumu yauma tasumun. Puasa itu hari di mana kalian puasanya bareng-bareng. Wal fitru yauma taftirun. Lebaran itu hari di mana kalian lebarannya bersama-sama. Ini Indonesia enggak. Ormas A hari A, Ormas B hari B, sendiri-sendiri. Sampai kemarin terakhir muncul statement pemerintah tidak boleh melarang umat Islam berpuasa dan berhari raya semaunya. Kira-kira begitu. Ini statement orang gila ini, alhamdulillah. Ini statement orang yang gila kalau mengatakan pemerintah nggak boleh melarang kaum muslimin berpuasa semau mereka. Kalau begitu keadaannya akan jadi apa kaum muslimin ini? Ini tidak keluar kecuali mulut orang yang sudah disusupi oleh setan. Sebab setan tahu tubuh kaum muslimin sedang berselisih. Kalau ini dibuka lebar-lebar, hari raya di Indonesia bisa 10 kali. Dan itu memecah belah umat. Semestinya yang benar, pemerintah harus tegas menegaskan lebarannya sekian, tanggal sekian. Hari raya A, puasanya tanggal sekian. Kita harus tegas. Tidak boleh membiarkan semua orang berbicara tentang urusan agama ini dan membuat mengikuti apa saja yang mereka inginkan. Tidak demikian. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah sesungguhnya hilal itu penentu waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Kemarin sudah kita tentukan. Abdullah ibnu Umar melihat hilal, beliau memberitakan kepada siapa? Rasulullah. Lalu Rasulullah berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berarti menentukan puasa dan tidaknya hak siapa? Pemimpin kaum muslimin. Walaupun para ulama khilaf apakah orang yang melihat hilal hari raya itu dia berbuka ataukah tidak. Tetapi para ulama tidak ada yang mengatakan mereka berhari raya sendiri, enggak ada. Salat Idnya bersama dengan siapa? Kaum muslimin. Fahimtum? Fahimtum ya ikhwan? Yang ke-73 memberikan zakat fitrah setelah salat Id. Ini salah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi." Rasulullah telah mewajibkan kepada kita zakat fitri sebagai bentuk pensuci bagi orang yang berpuasa. Minal lagwi, dari sesuatu yang sia-sia, warrafasi, dan perkataan yang kotor. Kata-kata kotor atau jorok. Hadis ini menjelaskan bahwa zakat fitrah itu ditetapkan oleh Rasulullah. Makanya banyak orang yang menolak membayar zakat fitrah. Karena kata mereka itu kan hadis, bukan apa? Quran. Tadi kita katakan kan ada ayat yang mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah maka ambil. Maka Rasulullah menetapkan zakat fitrah itu wajib. Wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan pokok yang diberikan kepada orang miskin. Man adda qabla salat, barang siapa membayarkan zakat fitrahnya sebelum salat Id, fa ya zakatun maqbulah, dia zakat yang diterima pahalanya oleh Allah taala. Wa man addaha, siapa yang menunaikan zakatnya ba'da salat, sesudah salat Id,
Faya sadaqah, itu sedekah biasa. Minas sadaqah, dari sedekah-sedekah yang biasa dilakukan oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya hafizallah rahimani wa rahimakumullah, wajibnya membayar zakat fitrah itu dari terbenamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan, sedangkan waktunya yang paling utama sebelum ditegakkannya sholat Id, sesudah sholat subuh. Ini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu makanan, bukan uang. Kalau antum berikan uang sudah sholat subuh, mau belanja kemana? Semua toko apa? Sudah tutup. Kan begitu ya? Ini membuktikan bahwasanya memang zakat fitrah itu di antara hikmahnya kenapa makanan pokok, supaya manusia tunduk, patuh dengan syariat, tidak mengukur pakai akal. Belajar menerima syariat, jangan pakai akal-akalan. Saat manusia zaman sekarang butuh uang. Memang di zaman Nabi manusia tidak butuh uang. Apa sahabat nggak butuh uang, Ikhwan? Butuh. Ustaz, di zaman kita banyak orang miskin. Apakah di zaman Nabi banyak orang kayanya? Ternyata lebih banyak orang miskinnya. Jadi bukan alasan. Dengan alasan orang miskin butuh beli pakaian, Ustaz. Di sini kaum muslimin diuji. Antum, saya, semua kita kalau mengeluarkan zakat fitrah, jangan cuma beras saja. Zakat fitrahnya kita keluarkan beras, tapi kita keluarkan sedekah yang sunnah. Kita tahu saudara kita butuh beli pakaian, beri dia hadiah uang selain zakat fitrah. Kalau kita mau kita berikan. Kalau kita nggak punya, cukup dengan makanan pokok dan berikanlah sebelum sholat Id. Tambahan, bila seseorang sudah mengeluarkannya kepada kepada badan amil atau kepada panitia zakat, lalu panitia zakat terhalang untuk menyampaikan karena hujan, karena banjir, menuju ke sebuah tempat banyak kempes, zakatnya sah, tidak mengapa. Yang tidak boleh dengan sengaja dia mengantarkan zakat itu sesudah sholat, ini yang nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Abdullah bin Umar mengatakan, wa amara bi ay zakatul fitri an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati, dan memerintah. Ini sebenarnya ucapannya Nafi ini. Dan sesungguhnya beliau memerintahkan zakat fitri itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju ke tempat sholat. 74. Termasuk fenomena yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin keliru. Di bulan Ramadan kaum muslimin rajin sholat tarawih berjamaah, tetapi mereka meninggalkan sholat wajib berjamaah. Bahkan ada yang nggak sholat wajib, datang ke masjid sholat tarawih, sholat isya enggak. Ini keliru, kena tipu daya syaitan. Tarawih berjamaah di masjid, sholat maghrib berjamaah di tempat berbuka bersama, atau mereka sholat sendiri-sendiri. Keliru. Sholat berjamaah bagi laki-laki khilaf para ulama yang tidak ada udzur, tapi pendapat yang rajih apa? Wajib. Dalilnya firman Allah, warka'u ma'ar raqiin. Rukuklah kalian bersama dengan orang yang rukuk. Dan Nabi SAW memerintahkan orang yang buta ketika mendengar suara adzan untuk mendatangi masjid, berusaha sebisa mungkin. Maka orang yang tidak punya udzur tidak datang ke masjid, ini sebuah kekeliruan. Ketika terjadi di bulan Ramadan kaum muslimin sholat tarawih lalu meninggalkan yang wajib, sesungguhnya kalau kaum muslimin meninggalkan sholat tarawih itu tidak ada dosa, tidak berdosa, demi Allah tidak berdosa. Karena sholat tarawih hukumnya apa? Tapi meninggalkan sholat wajib, di antara para ulama ada yang menghukumi kafir. Imam Al-Utsaimin berpendapat orang meninggalkan satu waktu, bukan 5 waktu, satu waktu yang dia tinggalkan, nggak pernah sholat subuh misalnya, itu kafir hukumnya. Menurut pendapat Imam Al-Utsaimin hukumnya kafir. Kan Nabi mengatakan al-farqu baina syirki wal kufri, yang membedakan kesyirikan, kekafiran, wa fi riwayat wal munafiki dan kemunafikan, wan nifaqi dan kemunafikan, tarkus shalah, meninggalkan salat. Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Janji yang mengikat antara kami dengan mereka itu salat, yang meninggalkan salat wajib maka dia hukumnya apa? Kafir. Yang enggak manfaat salat tarawihnya, seandainya ditakdirkan dia telah menjadi orang yang kafir. Minimalnya pendapat jumhur mengatakan orang meninggalkan salat itu kufrun duna kufrin.
kufur kecil, hampir menjadi orang yang kafir. Tentu ya apabila rahimani wa rahimakumullah, orang ini akan celaka di yaumil qiyamah. Maka kalau seandainya kita menjumpai ada orang mengerjakan salat tarawih, meninggalkan salat yang wajib, mesti dinasihati. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Terutama ingat ya, salat apa tadi berjamaah. Laki-laki salat berjamaah, tambahan enggak disukai ya. Saya sudah terangkan tidak disukai keliling-keliling apa? Masjid. Tidak disukai keliling-keliling masjid kecuali sekali dua kali. Dan saya bertobat kepada Allah karena di masa lalu pun saya seperti ini. Suka keliling masjid ini, masjid A, masjid B. Ternyata itu keliru, enggak suka disukai. Bukan kebiasaannya para sahabat keliling-keliling masjid. Nabi sholatnya cuma di mana? Nabi sholatnya di mana, Pak? Masjid Nabawi, padahal ada Masjid Quba. Tidak ada riwayat dijumpai Nabi sholat tarawih di mana? Quba, Nabawi. Wadah? Ya usahakan kalau seandainya kita terpaksa pindah ke masjid karena udzur yang syar'i. Ada hajat mungkin ustaz mau menyampaikan apa? Sesuatu, tapi jangan sebulan semua terisi. Kita ini heran ini. Jadwal ustaz sudah penuh semua, 30 hari. Masjidnya beda. Berarti ustaz keliling masjid sebulan berapa kali? Kalau jadwalnya penuh berarti ustaz berapa kali? Ustaznya mengatakan jangan keliling masjid ya. Ustaznya keliling masjid. Iya, Pak. Jangan. Maka saya katakan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu keliru, tidak benar. Tidak benar. Dan memang tidak disunnahkan terus-menerus adanya apa? Ceramah ketika setelah selesai salat tarawih atau menjelang salat tarawih atau yang semisal daripada itu. Baik, Allah alam bisawab. Yang berikutnya yang ke-75. Wanita haid tidak mendatangi salat Id untuk mendengarkan khutbah. Ini salah. Di zaman Nabi SAW, Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wadawatul huduri awil awatiku dawatul khuduri wal haidu wal yashhadna al khaira wa da'watal mu'minin wa ya'tazilna al huyyadul musalla. Para wanita yang dipingit, yang telah balik dan yang sedang haid hendaknya menyaksikan kebaikan yang banyak dan dakwahnya kaum mukminin, dan para wanita yang haid jauhi tempat sholat. Maksudnya jangan ikut sholat, tetapi mereka mendengarkan khutbahnya khatib. Kesalahannya di mana? Kesalahannya kaum muslimin dengan mengatakan sholat Id itu hukumnya cuma sunnah. Akhirnya sibuk bikin lontong sayur. Ibu-ibu ya. Ini salah, ibu-ibu jangan demikian. Lontong sayur itu gampang ikhwan fillah. Saya setelah sholat nanti gampang. Insya Allah. Sholat dulu atau dengarkan khutbah Idnya para a'imah, para imam-imam masjid atau ini para khutbah. Yang benar pendapat sholat Id, wallahu alam bisawab. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan wajib. Karena khilaf para ulama. Di antara dalil yang mengatakan wajibnya, ini ada dalil ini. Wanita haid aja diminta oleh Nabi datang. Sementara sholat 5 waktu Nabi gak pernah memerintahkan manusia datang. Sholat Jumat tidak pernah Nabi memerintahkan kaum wanita datang ke masjid mendengarkan khutbah Jumat kalau dia haid, enggak. Tapi Nabi perintahkan wanita haid untuk datang ketika sholat Id. Dalil yang kedua, ada riwayat yang menjelaskan di zaman Nabi ketika terjadi sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, Nabi membolehkan orang yang tidak sholat Jumat tapi sudah sholat apa? Id. Padahal Jumat hukumnya apa, Pak? Wajib. Nggak mungkin yang wajib digugurkan dengan yang sunnah. Kalau Id itu sunnah, ya nggak mungkin Nabi membolehkan orang tidak sholat Jumat. Wallahu a'lam. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan wajib. Tapi ingat, ini khilaf para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang ke-76, ini dia. Wanita-wanita di hari raya tabarruj, bersolek. Apa lampu traffic light dipindahkan ke wajahnya? Merah, kuning apa? Hijau. Dan semisal itu. Ini nggak boleh. Beli perhiasan, masya Allah. Perempuan kalau udah mau lebaran bingung suaminya beli perhiasan yang 8 kilo kan begitu. Ikhwati rahimani, ini salah, keliru, nggak benar dalam Islam, tidak benar. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, waqarna fi buyutikunna, dan tetap tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bersolek seperti solekan wanita jahiliyah di masa lalu.
Kadang-kadang wanita Masya Allah dia nggak pakai make up tapi pakai minyak wangi. Anda jalan 10 meter, dia jalan 10 meter baunya masih ketinggalan. Nggak boleh, wanita nggak boleh pakai minyak wangi. Ayyumam ra'atin istaqarat, wanita manapun yang memakai minyak wangi famarrat ala qaumin, lewat di hadapan sekelompok laki-laki, liyajidu min raiha, supaya dia berharap baunya tercium si lelaki atau kaum tersebut, fahiya zaniyah, wanita itu pezina. Ibu-ibu ini ingat, maka ibu-ibu kalau punya minyak wangi jangan dipakai keluar rumah. Nggak boleh ibu pakai minyak wangi keluar rumah, nggak boleh. Dalam hadis yang lainnya dikeluarkan Imam Muslim mengatakan ayyuma mar'atin asabat bukhuran, wanita manapun yang dia memakai bukhur, bau yang menyengat, wanginya dari kayu yang diasapkan, asapnya dikenakan di bajunya atau di tubuhnya, lalu berbau wangi yang menyengat, fala tasyad ma'ana al-isya wal ma'ana al-isya al-akhirah, jangan ikut sholat isya bersama kami. Nabi melarang. Kalau ibu-ibu mau pakai minyak wangi nanti di rumah. Kalau di samping apa? Suami. Boleh? Nah. Bahkan Nabi mengatakan la tuqbalu salatun limra'atin tatayyabat li hadzal masjid. Tidak diterima salat wanita yang memakai minyak wangi di masjid ini hatta tarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya, wa taghtasila ghaslaha minal janabah. Lalu dia mandi seperti mandi janabat, maksudnya mandi seluruh tubuhnya basah, terbuang kotorannya, bau minyak wanginya itu. Nasihat buat bapak, kasih hadiah istri Anda minyak wangi untuk dipakai di mana? Di rumah. Jangan boleh istri Anda keluar pakai minyak. Ini malah suami kadang-kadang memberitahu bau ketiak nih, pakai minyak wangi. Kalau safar jangan, pakailah di mana? Di rumah Anda, wahai para wanita. Faham dong? Kesalahan berikutnya jabat tangan. Ikhtilat di hari raya, jabat tangan, salam-salaman. Lucunya mereka berkata dengan dalil orang yang berjabat tangan itu kan menggugurkan dosa. Benar, hadisnya benar. Kaum muslimin yang tidak pernah bertemu kemudian bertemu berjabat tangan itu akan menggugurkan dosa. Itu lelaki dengan lelaki, wanita dengan, atau antara lelaki dan wanita yang ada hubungan mahram. Adapun yang bukan mahramnya, Nabi mengatakan inni la usafihun nisa, inni la usafihun nisa, innama qawli limi'atil imra'atin ka qawli imra'at, innama qawli limi'atil imra'atin ka qawli limra'atin wahidatin. Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Sungguh ucapanku kepada 100 wanita dalam baiat seperti halnya ucapanku kepada seorang wanita. Jadi kalau berbicara kalau sama dengan seorang wanita. Nabi tidak menjabat tangan. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan Nabi memegang tangan wanita yang bukan istri atau mahram bagi beliau. Bahkan Rasulullah mengatakan li ayyut'ana fi ra'si ahadikum, sungguh ditusuk kepala salah seorang di antara kalian itu bimihyatin min hadidin, paku dari besi ditancapkan di kepalanya itu, khairun lahu, lebih baik bagi dia, min ayyamasa imra'atan la tahillulah, dibandingkan dia harus menyentuh perempuan yang bukan apa? Mahram. Hati-hati ya kawan, karena kadang-kadang kaum muslim ini punya budaya sungkan. Iya toh? Pas mudik ketemu istri pamannya. Ketemu istri pamannya, sungkan, kan istri paman, nggak enak hati, kan nggak boleh. Yang wanita ketemu suami bibinya. Padahal Nabi mengatakan alhamu al-maut. Ketika Nabi ditanya alhamu bagaimana? Kata Nabi alhamu itu bencana, kematian. Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala menyebutkan bahwa alhamu itu maknanya ipar, suami bibi, itu termasuk hamu. Atau istrinya paman, bagi kita laki-laki itu hamu. Nggak boleh. Fahim tuh ikhwan? Nanti dikucilkan Ustaz. Kok takut dikucilkan oleh manusia tapi nggak takut dikucilkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Salah itu. Kalau misalnya ada wanita mau berjabat tangan dengan kita, tolak. Sesungguhnya kamu makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan penuh kemuliaan, nggak pantas yang bukan haknya menyentuh apa yang bukan menjadi haknya. Kan begitu yang bilang. Katakan yang baik kepadanya. Kamu wanita bukan hakku, hakmu suamimu. Dia akan tersanjung. Wadah? Kalau antum mengatakan afwan haram.
antum dilempar toples nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, arak-arakan ketika takbiran. Ini budaya yang terjadi di negeri kita. Keluar di malam tanggal 1 Syawal, naik truk, naik apalah semuanya, kalau kuda-kuda, pokoknya dia naik keluar. Keliling-keliling. Ini enggak ada contohnya. Bahkan lebih dekat dengan sifat-sifat orang yang rusak. Teriak-teriak bukan karena takbir. Lebih parahnya, takbiran kalau mereka lakukan itu kalau takbirnya benar pakai musik. Ini kan mencampur aduk antara yang hak dengan yang wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil, kata Allah Taala. Padahal kita tahu ya alhamdulillah, takbirnya Nabi di hari raya Idul Fitri itu setelah pagi. Beda dengan Idul Adha, sejak tenggelamnya matahari di tanggal 9 masuk tanggal 10 terus takbir sampai tanggal berapa ya kawan? 13 sebelum tenggelam matahari tanggal 12. Tapi hari raya Idul Fitri Nabi cuma takbir keluar dari rumah menuju ke masjid, selesai ditegakkan sholat, nggak ada lagi takbiran. Nggak ada takbiran. Wallahu a'lam bishawab. Sekaligus ini apa, takbir jamaah ini penting juga. Nggak ada contohnya takbiran berjamaah. Ini kita kadang-kadang sudah ngerti sunnah masih juga memimpin takbir Allahu Akbar, diikuti orang yang belakang. Kalau takbir itu sendiri-sendiri dan lafaz takbir itu semua datang dari para sahabat. Lafaz yang menyebutkan datang dari, maksudnya riwayatnya itu Nabi mengucapkannya tidak ada. Tetapi yang datang dari para sahabat tentu riwayatnya ada yang sampai kepada riwayat yang marfu, terangkat sampai kepada Nabi SAW. Perbuatan para sahabat seperti takbir yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, diulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Cuma itu diulang-ulang takbirnya Abdullah bin Abbas. Boleh? Dan tidak berjamaah. Kalau ternyata masing-masing bertakbir lalu suaranya bersama-sama, ya tidak mengapa. Faham tuh? Yang ke-80, takbir setelah salat Idul Fitri. Salah. Ya, takbir sesudah salat Idul Fitri enggak ada contohnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Takbir sesudah salat Idul Fitri itu dihentikan, enggak ada. Di negeri kita takbir itu 7 hari 7 malam sampai datang lebaran ketupat. Dalam Islam enggak ada lebaran ketupat. Selesai ba'da salat mereka takbiran terus. Benar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menganjurkan, Syekhul Islam menganjurkan membaca takbir ketika Idul Adha berturut-turut 10, 11, 12 dan 13. Beliau punya pendapat demikian. Maka kalau kita melihat sebagian orang bertakbir setelah selesai salat 5 waktu, itu ketika tanggal 10, 11, 12, 13. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi tentang Idul Fitri enggak ada riwayat yang menyebutkan takbir setiap selesai salatnya ada. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, kita langkai. Yang ke-82, sibuk dengan musik-musik di hari raya. Insyaallah ini musibah ini. Lebaran itu manusia bermusik. Menyambut lebaran pakai apa? Musik dan sebagainya. Lalu pakai dalil lagi. Dulu di zaman Nabi kan ada orang menabuh apa? Rabbana atau duf. Beda musik dengan duf. Alat musik yang diperbolehkan dalam syariat cuma apa? Itu pun yang menabuhnya siapa? Anak-anak atau budak-budak. Pak. Sekarang laki-laki mungkin mau jadi anak-anak atau mau jadi budak gitu. Maka Nabi mengatakan, Allah berfirman, wa minan nasi may yastari lawal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak kecuali Dia, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maksud perkataan dari kalimat wa minan nasi may yastari lahwal hadis. Lahwal hadis di sini maksudnya adalah nyanyian-nyanyian. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak mungkin menyelesaikan keseluruhannya. Tapi insyaallah yang lainnya sudah saya terangkan, seperti ziarah apa? Kubur sudah saya terangkan. Kemudian hari raya ketupat.
Tadi udah saya singgung sedikit. Nggak ada ya kawan. Dalam Islam Id itu berapa hari? Idnya kaum muslimin berapa ya kawan? 2 atau 3? Hah? Idnya kaum muslimin 2 ditambah 1. 2 itu Idul Fitri dan Idul Adha, ditambah 1-nya adalah hari Jumat. Karena makna Id itu berkumpulnya manusia. Kan Jumat manusia berkumpul. Maka Umar memasukkan Jumat itu termasuk apa? Id. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hari raya ketupat nggak ada. Nanti lama-lama ada hari raya lepet. Habis hari raya ketupat ada lepet. Nanti orang orang Padang hari raya lemang. Tahu lemang? Ketan yang dimasukkan dalam apa? Bambu itu. Macam-macam Indonesia. Maka jangan diikuti, itu nggak ada ya. Kalau mau bikin ketupat silahkan saja. Tapi jangan dijadikan untuk apa? Hari raya. Yang lain-lainnya antum bisa baca di buku itu. Ala kuliah liqabillah rahimani wa rahmatullah. Sebagian besarnya telah kita selesaikan. Mudah-mudahan penulis buku ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni kesalahannya dan dosa-dosanya, ditetapkan langkahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita yang mendengar dan membacanya dan menyimaknya dan mengambil faedah darinya. Semoga Allah memberikan kita pahala, ketetapan dalam beragama, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Soal jawab Ustaz, nilai emas yang akan kita keluarkan zakatnya itu mengikuti nilai beli emas atau nilai jual emas? Karena nilai beli emas lebih tinggi daripada nilai jual emas. Sedangkan emas yang ada di tangan kita jika dijual harganya jauh berkurang. Allah Ta'ala alam bisawab, nilainya sesuai dengan nilai yang tertinggi antara menjual dengan membeli. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Al-Husain mengatakan ikhtiyatan, ambil nilai yang terendah. Jadi yang terendah menjual atau membeli? Yang terendah menjual atau membeli? Ya, itulah yang diambil. Ini yang diambil. Untuk kehati-hatian. Jika Id jatuh pada hari Jumat dan kita udah sholat Id, kalau kita tidak sholat Jumat, apa kita sholat duhur di rumah sendirian? Ini khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Al-Imam Al-Albani mengatakan tidak wajib sholat duhur, karena memang tidak ada nas yang menyebutkan tentang sholat duhur. Tapi Al-Imam bin Bas, Al-Imam Utsaimin mengatakan sholat duhur, tetap mengerjakan sholat duhur. Maka wallahu a'lam bishawab, Syekh Ali Hasan menasihati khuruj anil khilaf, keluarlah dari perselisihan lebih baik. Keluar dari perselisihan lebih baik. Apa maksudnya keluar dari perselisihan? Ya sudah, sholat Jumat saja, selesai perkara. Kan begitu ya? Sholat Jumat kita nggak dilarang. Jadi termasuk amalan yang mulia. Nabi sholat Jumat. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang ingin sholat Jumat bersama kami, barang siapa yang ingin sholat Jumat sesungguhnya kami sholat Jumat. Yang tidak ada dosa. Berarti Nabi sholat Jumat, ya kita sholat Jumat saja. Sehingga kita tidak ragu-ragu apakah harus duhur atau tidak. Paham tuh? Nah, apabila seorang tidak pernah sholat tetapi orang itu dermawan sekali, apa amalnya diterima? Diterima oleh Allah, diganjar di dunia. Orang kafir sekalipun, seandainya dia berbuat kebaikan, Allah akan balas kebaikannya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Orang kafir, antum pernah menjumpai mereka bersedekah, mereka berinfak, diberi oleh Allah kesehatan. Tapi di dunia, di akhirat, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia enggak dapat apa-apa. Nah, kalau dia meninggalkan sholat kemudian hukumnya sampai kepada kafir, ya dia enggak dapat pahala di yaumul qiyamah. Orang yang pasti tidak berpuasa tidak berhak bagi orang yang pasti tidak berpuasa tidak berhak bagian zakat fitrah. Lalu bagaimana dengan orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Orang yang tidak berpuasa apakah tidak berhak dapat zakat fitrah, Ikhwan? Berhak. Orang nggak berpuasa berhak dapat zakat fitrah. Ucapan saya benar atau salah? Coba perhatikan, orang yang nggak berpuasa itu berhak dapat zakat fitrah bila dia termasuk fakir. Mungkin dia sudah tua, sahih, atau mungkin dia sakit, atau dia sedang hamil dan menyusui, atau dia meninggalkan puasa karena sebab meremehkan puasa, bukan karena mengatakan tidak wajib bagi dirinya. Dia bukan orang yang keluar dari Islam,
dia tetap berhak diberikan zakat, dinasihati supaya dia segera membayar apa? Puasanya. Kalau orang yang meninggalkan sholat, kalau dia meninggalkan sholatnya karena dia mengatakan sholat itu nggak wajib lagi baginya kalau sampai derajat apa? Makrifat misalnya, nggak boleh beri zakat karena sudah kafir. Faham tuh? Sudah keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masalahnya bukan permasalahan tidak puasanya tadi, tapi permasalahannya apakah dia keluar dari Islam ataukah tidak. Ustaz, apa hukumnya orang Islam yang jualan makanan di siang hari pada bulan puasa? Imam Malik berpendapat dia dihukum, dipenjara. Jadi ada Pak polisi di sini, mana Pak polisi? Tangkap Pak, tangkap. Orang yang jual makanan di siang hari bulan Ramadan buka warung itu ditangkap, dipenjara. Dia membuka jalan untuk kaum muslimin meninggalkan puasa. Saya penjarakan mereka itu. Saat saya jualan nasi goreng, ya malam, jangan siang. Nasi pecel kan enak, ya aja nanti jualannya kalau kecuali Anda yakin berjualannya, kemudian yang membelinya orang yang akan memakannya di saat berbuka, atau yang membelinya ini adalah orang-orang yang memang dia secara syariat diberi udzur untuk tidak berpuasa. Kan lucu kaum muslimin zaman sekarang itu, toko warung makannya besar, bertuliskan selamat menunaikan ibadah. Di dalam warung pada makan. Ini istihza, ini mengejek kaum muslimin. Secara tidak langsung dia mengatakan, rasakan inti lapar, ani makan di sini. Kan begitu. Celaan itu ya, nggak boleh kan ya? Kecuali yang tadi saya sebutkan. Karena ada udzur yang syariat. Afwan Ustaz, apakah melazimkan adanya kultum tarawih merupakan ibadah yang disyariatkan? Iya. Kalau melazimkan terus-menerus setiap tarawih ada apa namanya? Ceramah, itu ibadah, itu termasuk pensyariatan dalam agama. Kalau memanfaatkan momen, bukan begitu keadaannya. Tentu setelah tahun ini dia sampaikan, tahun depan dia nggak lagi. Kalau tiap tahun dia sampaikan, orang akan menganggap itu bagian daripada apa? Ibadah tarawih, kan begitu. Nah, para ulama membolehkan itu dalam kondisi yang tidak terus-menerus. Seperti Syekh Shalih Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi, hafizahumullah taala, itu mengatakan boleh, bukan terus-menerus. Ketika diperlukan dan penting saja. Wadih? Nah, terakhir saya sudah mengikuti kajian ini 3 tahun. Saya mengikuti kajian ini 3 tahun. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dan pada saat itu 3 hari. Saya sudah mengikuti kajian ini 3 hari, dan pada saat itu sholat isyaknya tidak bersamaan dengan masjid lainnya. Mohon penjelasannya. Soal yang baik. Barakallahu fiikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Menunda mengerjakan sholat isya, terutama ibadah sholat isya, ada nas yang menyebutkan disukainya ketika memang kaum muslimin bersepakat di masjid itu untuk diundur. Nabi pernah, para sahabat menunggu di masjid sampai ya saking ngantuknya kepalanya tekelak-tekeluk begini. Lalu Nabi datang hampir tengah malam. Kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat isya bagi umatku kalau tidak memberatkan adalah saat ini waktunya. Wadah? Terutama ketika majelis ilmu, di mana materinya kalau diputus menimbulkan mudarat, maka dilanjutkan sampai selesai. Karena waktu sholat isya itu batasnya sampai apa? Pertengahan malam. Tapi jangan tiap hari. Ini kan karena ada momen tertentu saja kita harus menyelesaikan apa? Buku. Kalau seandainya antum khusus Imam An-Nasai sholat isyanya jam 10 malam terus jadi fitnah nanti. Ini kan ada keadaan yang tertentu saja. Wadah? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.